Besaran bantuan hari raya, BHR, dari aplikator bagi driver ojek online diklaim sudah sesuai perhitungan. Angka Rp50.000 yang dikeluhkan driver ojol diakui telah sesuai perhitungan. Kementerian Ketenagakerjaan telah berkomunikasi dengan perusahaan penyedia transportasi online setelah mendapat laporan dari para driver ojol dan kurir online soal pemberian BHR atau THR yang tidak sesuai peraturan. Salah satunya soal BHR yang didapat para driver dan kurir sebesar Rp50.000 per orang yang disebut tidak sebanding dengan pendapatan mereka untuk perusahaan aplikator. Wamenaker Immanuel Ebenezer, Nul, bilang, para driver yang mendapatkan BHR Rp50.000 terhitung sebagai pekerja paruh waktu atau sambilan. Menurut penjelasan aplikator, mereka yang menerima Rp50.000 merupakan pekerja yang masuk kategori paling bawah. Sehingga ia berharap para driver dan kurir online juga memahami soal status itu. Jadi bukan benar-benar mereka yang ngojek beneran lah. Jadi mereka yang cuma pekerja sambilan, ungkapnya. Di sisi lain, Nul pun menerima informasi ada driver ojol yang menerima BHR hingga Rp1 juta lebih. Ia pun mengingatkan pada dasarnya BHR untuk ojol baru bersifat imbauan. Lebih lanjut Nul menyampaikan, sebelumnya Gojek, Grab dan Maxim sudah membagikan BHR untuk pengemudi taksi online dan ojol. Gojek membagikan bonus hari raya sejak 22 sampai 24 Maret, sedangkan Grab 23 sampai 24 Maret, serta Maxim pada 21 sampai 24 Maret. Namun, tidak semua mitra pengemudi taksi online dan ojol mendapatkan bonus lebaran ini. Syarat dan kriteria dari tiap platform kurang lebih adalah tingkat keaktifan mitra, jumlah orderan yang diselesaikan, dan tidak melanggar aturan masing-masing platform, ungkap Nul. Sebelumnya, puluhan driver dan kurir online melaporkan persoalan pembayaran BHR yang tidak sesuai ketentuan ke posko THR di kantor Kemenaker, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025. Salah satu pelapor yang juga Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati mengatakan, perwakilan driver dan kurir itu ingin mengadukan pemberian BHR yang hanya Rp50.000. Hal itu berdasarkan besaran BHR yang diterima oleh mayoritas pelapor. Padahal para driver sudah menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi perusahaan penyedia transportasi online. Lili mengungkapkan, per pukul 11 WIB pada Selasa, setidaknya ada 800 laporan soal pembayaran BHR tidak sesuai aturan yang dihimpun oleh SPAI. Mayoritas laporan berupa para driver yang mendapat BHR tak sesuai aturan, mendapat BHR sebesar Rp50.000 atau belum mendapatkan BHR hingga H-7 Idul Fitri 2025. Hampir 80% mereka cuma dapat Rp50.000. Bahkan banyak juga yang mereka belum dapat, tutur Lili. Ia menjelaskan, pihaknya tetap mengacu pada aturan surat edaran soal teknis penghitungan pembayaran BHR, yakni SE nomor M3, HK04003 Romawi 2025 tentang pemberian bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir pada layanan berbasis aplikasi. Berdasarkan aturan itu, BHR dihitung dari penghasilan para driver atau kurir selama 1 tahun dibagi 12 bulan dan dikalikan 20%. Sehingga SPAI meminta pemerintah bertindak tegas menertibkan penyedia jasa transportasi online yang tidak patuh terhadap aturan BHR.